wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. pemirsa Smaknis TV, kembali lagi bersama kita di acara Ngopi Ramadan, ngobrol perkara Islam. Gimana Teh Diana? Sekarang kedatangan siapa nih Teh Dewi? Waduh, udah ada di sini padahal ya. Pasti kalian gak asing lagi nih sama narasumber kita kali ini. Boleh deh Bapak perkenalkan diri lagi gitu. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin hari ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Mahfudin dan hari ini saya duduk bersama para santriat, para siswi yang insya Allah cantik dan solehah dalam rangkaian acara ngopi di Smaknis TV. Dan insya Allah materi yang akan disampaikan pada sore hari ini atau pada hari ini insya Allah berkenaan dengan materi ikhlas dan amal. Mungkin itu cukup? Ya cukup, tapi sebelum ke materi, kita pengen mengenal lebih jauh gitu. Kira-kira berkaitan dengan apa? dengan Bapak pastinya, kira-kira kan di SMK Bapak ngajar PAI. Oh iya, ya, selain itu kegiatan ada saya lagi. sehari-hari insya Allah di SMK ikut ngabdi mengajar PAI di kelas 11 MM, 11 TKJ, 11 RPL. Kemudian tugas pokok, tugas utama saya dari Kementerian Agama, saya ditugaskan di MA Nurul Islam. Jadi tetangga sebelah, ya tetangga sebelah. Insya Allah saya ngajar di sana sebagai guru fikih. Berarti insya Allah nanti akan ngajar saya di kelas 11 berarti. Ya, amin. Mudah-mudahan sehat, Mudah-mudahan panjang amin. umur, semuanya bisa diberikan kekuatan lahir dan batin sampai ya. Mudah-mudahan termasuk hari ini kan kita sedang puasa. Mau tidak mau ya kita harus berupaya untuk menjaga puasa kita akan supaya terus bernilai dan berpahala tentunya. Jadi tidak berlama-lama mungkin ya. Iya. Jadi kita hari ini mau membahas soal ikhlas dan amal gitu, Ya. Pak. Ikhlas dan amal. Ikhlas ya. dan amal ya. Baik. Terima kasih yang pertama kami aturkan kepada Ananda yang telah memberikan waktu kepada saya. Mohon izin saya mencoba menyampaikan materi-materi yang ada kaitan dengan ikhlas Dan amal. Ya, ikhlas dan amal. Ikhlas dan amal ini tentu pakaian kita sehari-hari, makanan kita sehari-hari ya. Tentu tidak terlepas, ibarat kata kalau ikhlas itu mudah untuk diucapkan, Sulit tapi untuk sulit dalam hal pelaksanaannya. Mungkin yang pertama ikhlasnya dulu gitu ya Teh Dewi, Baik. biar satu-satu. Ikhlas dan gitu. amal, ada dua kalimat ya. Ikhlas yang kita pahami adalah sesuatu yang bersih, sesuatu yang jernih, tidak ada hal-hal yang bisa menghalangi apapun, semata-mata karena Allah. Karena Allah. Kemudian ada kata atau kalimat yang kedua yaitu amal. Amal itu adalah perbuatan. Jadi kalau perbandingan antara ikhlas dengan amal, kalau ikhlas itu adalah ruhnya, ya ruh dari dari sebuah amal perbuatan, sedangkan amal adalah perbuatannya itu sendiri. Jadi kalau diibaratkan dengan badan, ya ikhlas itu adalah ruhnya, amal itu adalah anggota badannya. Raganya gitu. Iya, raganya, jiwa raganya. Jadi sehebat apapun orang, ototnya berotot umpamanya, kemudian badannya kekar, tapi kan kalau nggak ada ruh tidak ada arti apa-apa. Iya. Dia punya pangkat apapun, jabatan apapun, tidak ada artinya kalau itu setak umpamanya ruhnya tidak ada. Gitu. Jadi sehebat apapun orang tetap saja harus ada ruh dua dimensi itu, lahiriah, batiniyah. Gitu. Maka dari itu mungkin kita harus pahami dulu, kenali dulu apa arti itu ikhlas, apa itu amal. Yang jelas lebih pentingnya ini, lebih digalinya ini adalah ikhlasnya itu sendiri. Ya, ikhlas banyak sebetulnya pengertian ikhlas itu dari beberapa ulama
ya yang menyampaikan pengertian ikhlas itu. Nah, sebab kalau dibahas satu persatu mungkin tidak akan selesai waktunya dan tidak akan cukup. Tapi izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan definisi ikhlas menurut Syekh Imam Nawawi rahimahullah, yang menyampaikan bahwa al-ikhlasu bi an tahurat hawasuhu dhahiratu wal batinatu minal akhlaqid damimah. Artinya ikhlas adalah membersihkan seluruh panca indera secara lahir dan batin dari budi pekerti yang tercela. Artinya ikhlas itu betul-betul murni, betul-betul bersih. Persis seperti kita pahami surat Al-Ikhlas. Nah, surah Al-Ikhlas di situ kan isinya di ayat pertama qul huwallahu ahad. Di ayat kedua Allahus Shomad. Kemudian ada lagi ayat berikutnya lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dari ayat pertama sampai keempat itu tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa kalimat ikhlas itu disebutkan. Nah, dalam penerapannya pun sama, ikhlas pun seperti itu. Jadi kita berjuang, kalau kita beribadah ya beribadah semata-mata karena Allah. Kalau kita beramal ya berbuat gitu, semata-mata karena Allah. Itu makanya definisi ikhlas ini tentu harus kita pahami betul-betul sehingga bisa mengantarkan perbuatan kita, upaya kita untuk sama-sama membersihkan bagaimana amal kita bisa diterima oleh Allah, dan semata-mata kita melakukannya itu semata-mata karena Allah, tidak tergantung kepada hamba, tidak tergantung kepada makhluk-makhluk lain. Itu kira-kira pengertian dari ikhlas itu sendiri. Itu menurut yang saya pahami dan yang saya pernah baca. Dan kalau untuk amal itu berarti suatu perbuatan gitu. Kalau untuk amal perbuatannya. Karena kita sebagai manusia secara sosiologis, secara kemasyarakatan tentu harus bergerak. Iya, harus bergerak. Harus bergerak. Supaya gerak itu namanya amal. Ya, amal itu bisa diartikan juga perbuatan. Gitu. Karena manusia ini kan ada ucapan, ada perbuatan, ada keyakinan gitu. Iya. Nah, amal itu jatuhnya di perbuatan, kegiatan, aktivitas, bisa disebutkan seperti itu. Nah, amal itu akan berpengaruh diterima atau tidaknya ya tergantung keikhlasan ridho seseorang. Atau tidaknya gitu. Iya. Jadi tidak bisa amal kita rajin sholat gitu, tapi tanpa dibarengi dengan keikhlasan. Maka tidak ada arti apa-apa. Bahkan sebagian riwayat yang menyatakan ikhlas itu berdampingan dengan ria. Ria itu ingin terlihat sama orang gitu. Nih saya rajin sholat gitu, tapi semata-mata bukan karena Allah, tapi semata-mata ingin dipandang dapat pujian, orang lain. Ya, ingin dilihat sama orang lain, bahkan ingin dipuji sehebat-hebatnya sama orang. Nah, kalau sudah seperti itu, jatuhnya keikhlasan itu sudah tidak ada. Jadi bukan makanya ikhlas. Betul-betul ikhlas itu harus dikawal, harus dijaga, dan harus diusahakan. Karena kalau kita boleh bertanya pada diri kita sendiri sebagai yang mengaku sebagai seorang muslim dan muslimah, tentu tidak ada perbuatan satupun perbuatan yang tentunya kalau tidak didasari dengan ikhlas punya nilai apapun. Jadi perasaan nol saja. Omong kosong lah. Betul. Gitu kalau bahasanya. Nah, apalagi di bulan suci Ramadan kan kita sholat. Kan luar biasa kalau boleh kita bertanya pada diri kita sendiri, sholat kita kenapa kita tidak rajin ya? Padahal tetangga kita, teman kita, kok mereka bisa melaksanakan sholat, kenapa tidak? Tapi kalau ditanya secara pribadi, oh ternyata di situ ada faktor tadi, ikhlas. Nah, tentu semuanya berawal dari niat kita. Apapun perbuatan kita, amal kita, tanpa dibarengi dengan niat, terutama dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas, maka itu tidak ada arti apa-apa. Jadi amal perbuatan itu salah satu bukti, dan termasuk dalam sebagian
riwayat dan hadis Rasul disampaikan bahwa ikhlas ini terus harus dikawal oleh kita, tidak boleh dibiarkan, sehingga amalan apapun yang kita kerjakan dalam sehari-hari itu semuanya berpulang kepada proses perjuangan kita. Bagaimana kita bisa menghadirkan hati kita dan menguatkan niat kita bahwa semata-mata kita melaksanakan ibadah itu sebagai bukti penghambaan kita terhadap Allah sebagai makhluknya, dan di mana Allah akan memberikan sesuatu terhadap makhluknya, ya, karena buah dari nilai ikhlas itu Memberikan sendiri. hasil lah gitu. Betul. Nah, persis seperti kita lah, ibu kita. Sampai hari ini ibu kita memberikan kebaikan demi kebaikan. Dan kebaikan itu tidak pernah dimintain oleh orang tua sampai hari ini. Kalau saya sampai hari ini sudah selesai untuk tiap-tiap level pendidikan, nggak pernah orang tua ngomong, "Din, kamu ini sudah ngabisin uang segini, tolong bayar." Nggak ada rasanya. Bahkan cukup dengan dengar anaknya berprestasi, anaknya pun bisa punya adab, etika sama orang tua. Bahkan mungkin kalau di kelasnya anaknya berprestasi, bahkan termasuk the best, umpamanya 1 sampai 10. Orang tua luar biasa senangnya, dan senangnya itu tidak bisa dibeli dan dihargai dengan apapun, dengan materi apapun. Nah, tinggal kembali lagi ke kita sebagai anaknya. Nah, posisi kita sebagai anak, sebagai orang tua, tentu kan itu harus kita sama-sama jaga. Nah, itu mungkin mohon maaf ini agak melebar, tetapi pada hakikatnya namanya ikhlas itu tentu sesuatu yang kita kerjakan dengan penuh dengan ketulusan, semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin. Kalau untuk amal mungkin kira-kira apa yang paling disukai oleh Allah gitu? Amalan apa yang disukai oleh Allah? Ya. Kalau amal yang paling disukai sama Allah tentu banyak, ya, di literasi hadis yang mungkin kita sering atau kita juga hafal hadisnya, banyak amal-amalan. Tapi kalau dikaitkan dengan materi yang kita bahas pada kesempatan sekarang ini, tentu adalah amal-amal yang sifatnya ibadah untuk menghambakan diri kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Nah, dasarnya adalah ketulusan dan keikhlasan itu sendiri, dengan sama-sama tadi saling mengingatkan satu sama lain, gitu, saling menasehati, saling menegur satu sama lain. Karena tanpa ada rem seperti itu, tanpa ada masukan dari teman kita, sahabat kita, termasuk lingkungan kita, bohong kalau kita juga tidak bisa bersih untuk melakukan ibadah itu sebersih-bersihnya, seikhlas-ikhlasnya. Tentu dalam perjalanan pasti saja ada ujian. Saya sering ke masjid, bisa saja kan di perjalanan ternyata belok nilainya, niatnya. Karena ada seseorang yang sering melihat, bahkan sering muji. Bahkan kadang-kadang orang dengan pujian jadi lupa diri, gitu. Bahkan tidak ingat sama sekali, wah ini penting mah. Saya alhamdulillah banyak orang yang senang. Tapi kan tujuan kita bukan pujian dari manusia, melainkan dari Allah. Nah, semata-mata itu semuanya berpulang kepada Allah. Jadi kita mau jadi apa, termasuk ya kita hanya punya cita-cita saja, punya cita-cita, punya angan-angan saja. Tapi kan cita-cita dan angan-angan itu tentu harus kita kejar, terutama dalam hal ubudiyah. Tentu itu harus kita perhatikan. Syarat rukunnya harus dipenuhi. Seperti kita pengen sholat kita diterima, tentunya kan syarat rukunnya, kemudian syarat sahnya, hal-hal yang bisa membatalkan itu harus kita perhatikan. Ya dengan cara apa? Sering-seringlah untuk taklim. Untuk taklim zaman sekarang kan zaman now mah gampang, banyak gitu. Bisa punten berkunjung silaturahmi ke ustaz umpamanya, sambil bawa kue umpamanya, sambil mau ngaji gitu. Bisa saja seperti itu, atau berselancar melalui media-media yang tentunya tidak pernah berhenti untuk menyampaikan ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan yang baru. Tinggal merenan pulang lagi ke kita, ya, balik lagi ke kita. Kalau bahasa Jermannya mah meureun wih di ka urang.
bagaimana bagaimana kita bisa memaksimalkan dan memanfaatkan sebaik-baiknya media ini supaya tadi menjadi sarana taklim kita, sarana belajar kita. Supaya bermanfaat gitu. Betul. Karena pembelajaran itu kan tidak setak nih teteh nu ayeuna garulis ya. Tidak setak belajar di sini sudah keluar dari SMK sudah selesai umpamanya mau nikah, udah nggak usah lagi cari ilmu, kan nggak begitu. Iya. Kan hadis Rasul juga menyatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu, kalau bahasa Jermannya mah timimiti di ais, nepi ka dipais. Dipais pakai apa? Kain kafan. Gitu. Sehebat apapun orang, secantik apapun orang, segagah apapun orang, sehebat apapun apa yang ramai sekarang ini? Waduh, apa tuh? Polisi yang dihukum mati itu siapa? Oh iya, Sambo. Waduh. FS itu kan bersama ajudannya Iya. berapa ratus orang yang menjadi korban. Gitu. Padahal itu perbuatannya dari seseorang. Dari satu orang. Dari satu orang. Bahkan sampai hari ini kan iya, masih rame itu. masih ramai. Tetapi kan kembali lagi ke kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan itu semua. Nah, kembali lagi kepada materi yang tadi, tentu ikhlas dan amal ini merupakan perpaduan hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ibarat kata tadi, ikhlas itu adalah ruhnya suatu amal perbuatan, sedangkan amalnya itu adalah aktivitas atau perbuatannya itu sendiri. Jadi seseorang itu tentu dalam amal perbuatannya memang harus mengedepankan bahwa kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, makhluk Allah yang memang diciptakan oleh Allah semata-mata untuk mengabdi kepada Allah. Tentu dasarnya adalah keikhlasan itu sendiri. Karena tanpa didasari keikhlasan tentu tidak ada arti apa-apa perbuatan kita, amal kita gitu. Dan sehebat apapun orang gitu, kalau kita beramal juga tetap saja kalau tidak didasari dengan keikhlasan itu tidak ada arti apa-apa. Nah, tentu untuk Ananda yang hadir menemani saya pada hari ini juga harus bisa membedakan. Kan kita juga bisa menyebutkan bahwa ikhlas itu adalah ruhnya suatu amal perbuatan. Orangnya yang mempunyai ikhlas itu tentu namanya mukhlis, ya, bukan cuklis, mukhlis. Mukhlis Mukhlis itu apa? Mukhlis itu apa? Yaitu orang yang senantiasa berupaya, berusaha, semua amal perbuatannya itu untuk menghadirkan Allah semata-mata untuk menghambakan diri kepada Allah. Yaitu ikhlas itu, membersihkan hati. Kan kadang-kadang rajin ke masjid tapi hoyong katingali ku tatanggi. Komo anu rajin ke masjid nanti acan nikahnya. Waduh. Kan pada repot teh biasanya banting setir. Waduh, banting setir. Banting setir. Cari-cari apa ya namanya? Perhatian lah. Caper lah gitu, caper. Supaya orang baper gitu. Banyak tentu ya. kan harus diperhatikan ada beberapa ciri. Di antaranya kalau orang mukhlis itu atau orang ikhlas itu tidak suka dipuji, ya, tidak suka dipuji. Nah, setelah tidak suka dipuji, tentu kan orang semata-mata melepaskan saja, tidak perlu, tidak butuh itu pujian orang. Gitu. Kemudian ada lagi ciri ikhlas yang berikutnya adalah tidak berambisi menjadi pemimpin, karena pada hakikatnya manusia itu diciptakan oleh Allah itu menjadi khalifatun fil ardh, menjadi khalifah, pemimpin. Kalaupun belum bisa memimpin lingkungan, memimpin keluarga, ya belajar memimpin diri sendiri. Gitu. Tentu kan ini semua orang pasti punya ambisi. Cuman kan semuanya akan berpulang kepada bagian atau takdir yang tentu Allah berikan dan Allah tentukan. Makanya kita tidak terlepas dari qada dan qadar. Kemudian ciri dari ikhlas yang berikutnya tentu selalu mau mendengarkan nasihat. Ya, sebab ada orang yang kadang-kadang kata orang lain pinter, tapi manakala ada kesalahan, kehilapan, kemudian ada kebaikan orang ingin memberitahu karena didasarkan atas kasih sayang, kadang-kadang dia tidak terima dan tidak mau terima karena dia sendiri punya anggapan saya paling pinter, saya paling bisa, pendidikan saya paling tinggi, kan seperti itu. Nah, jadi tentu orang yang belajar ikhlas
tentu akan belajar dan selalu mau mendengarkan nasihat. Kemudian yang berikutnya, menganggap sama antara pujian dengan hinaan. Jadi kalau dia dipuji, alhamdulillah. Dia dihina, Alhamdulillah. Jadi tidak pernah sakit hati gitu. Karena rata-rata orang yang jatuh sakit itu karena tadi terlalu baper. Gitu. Kita ini manusia, tidak terlepas dari dosa, tapi dalam perjalanan kan kita tidak tahu hari ini baik, besok mungkin kita tidak baik. Maka oleh karenanya mungkin orang yang belajar ikhlas itu menyamakan antara pujian dengan hinaan. Jadi kalau dia dihina sama orang, alhamdulillah. Dipuji, alhamdulillah. Karena pada hakikatnya itu, kalau orang tidak tahu diri, nanti kan lupa diri jatuhnya. Karena terlalu banyak pujian-pujiannya, atau terlalu dihina, dicaci gitu. Sehingga terlalu baper, pada akhirnya juga badannya jadi sakit. Jadi penyakit itu memang datang karena balik lagi dari hati kita, dari keikhlasan kita, ketulusan kita. Dan Allah ya sebagai Tuhan kita membebankan kepada kita untuk menjadi dan mengabdikan diri kepada Allah itu tidak ada paksaan apapun. Sholat, enggak, kalau mau sholat, tidak mau sholat, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah, tidak mengurangi umpamanya kudrat Allah, kehebatan Allah gitu. Dengan manusia tidak sholat, mangga silahkan. Cuman kan porsinya begini, hari ini kita mau berangkat ke masjid, itu kan harus penuh dengan ketulusan dan keikhlasan. Oke kata Allah kan, mangga, kamu nggak apa-apa nggak berangkat ke masjid. Hari ini mau berangkat ke masjid, ternyata tidak mau, nggak apa-apa kata Allah. Tapi harus ingat suatu saat kita akan dipaksa diantarkan ke masjid. Hari ini kita tidak mau sholat, nggak apa-apa. Tapi harus ingat suatu saat kita akan dipaksa disolatkan. Itu juga kalau orang lain mau nyolatin. Iya, kalau enggak. Kalau tidak, waduh. ya itu tadi pulang lagi kepada perbuatan selama hayatnya. Gitu di dunia. Kemudian yang berikutnya tentu selalu ciri-ciri orang yang ikhlas itu adalah selalu melupakan amal baik. Jadi kalau hari ini berbuat baik, orang yang ikhlas itu tidak pernah melihat lagi amal itu. Seolah-olah dilupakan saja. Tidak mengungkitnya. Betul, tidak mengungkitnya. Dan pada akhirnya semua kebaikan, semua ketulusan dan keikhlasan amal baik kita itu semuanya berpulang kepada kita. Jadi kalau hari ini kita mencoba nih berjuang untuk taat, untuk mudawamah sholat berjamaah, maka perjuangan itu oleh Allah nanti akan dihargai sebagai bentuk proses kita untuk berjuang mengikhlaskan diri. Dan hasil atau khasiat manfaat dari sholat itu tentu pulang lagi kepada diri kita sendiri yang selalu berjuang. Nah tentu kan dari ciri itu kita juga harus tahu manfaat ikhlas ini. Tentu kan ikhlas ini salah satu diantaranya sumber rizki pahala yang besar. Jadi rizki itu bukan materi saja. Kalau orang bilang, oh iya mah sanes rizki abdi, bukan rizki saya. Tidak begitu, kan ada milik, ada rizki. Maka sehat atau rizki pahala, kita sering berbuat baik, banyak kebajikan yang kita kerjakan, tentu kan pahala yang kita akan dapat. Maka bertambahnya pahala kepada kita, tentu ini menjadikan sebuah rizki gitu. Jadi tidak hanya materi lah gitu. Tidak hanya materi, termasuk sehat, maaf. Iya. Gitu. Kita kan tidak bisa sholat. Coba satu saja oleh Allah ambil. Ini kenikmatan, punten. Apa ini? Ibu jari apa? Telunjuk. Nah, telunjuk. Kita ambil saja. Alhamdulillah kan masih bisa tuh kita gerakan. Iya. Coba kalau Allah takdirkan, ini namanya punten, ibu jari. Telunjuk. Maaf ya. Telunjuk. Ini nggak bisa gitu, nggak bisa gerak. Ini, coba, punten. Giliran kalau kita mau bersihin hidung, bersihkan sih, ada kekhawatiran nih. Jangan kan begitu, kita pakai sendok aja, punten. Kan pakai ini mah, alhamdulillah fleksibel. Fleksibel. Ya, iya. serong kiri, serong kanan, mau ke atas, mau ke bawah. Tapi jadi luka tidak hidung. Tidak. Banyak sebetulnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka itu bagian dari rizki. Hari ini kita bisa sholat asar umpamanya. Hari ini kita bisa sholat maghrib. Sampai kita melangkahkan kaki dari rumah ke
ke tempat sholat untuk mengabdi sama Allah, maka itu bagian dari rizki. Gitu. Jadi rizki itu nanti balik lagi ke kita. Rizki apa yang kita akan dapat? Yaitu pahala. Ya. Amin. Jadi hari ini kita bisa ngobrol bareng begini pun, ini adalah rizki. Suatu kenikmatan. Kenikmatan. Teteh bisa ketawa, saya juga bisa ketawa, walaupun lumayan gerah gitu. Aduh. Ya, lumayan gerah gitu. Tapi kan bukan itunya. Ada faidah, ada manfaat yang bisa kita ambil. Maka itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua tentu ikhlas ini dapat menyelamatkan dari azab yang sangat besar nanti di yaumul kiamah. Karena kita sebagai seorang muslim tentu tidak akan terlepas dari dua alam. Karena manusia ini melewati 5 alam. Yang pertama, mohon izin, manusia itu sudah melewati alam ruh, di mana seorang bayi ditiupkan dalam rahim seorang ibunya di usia 4 bulan. Makanya kan ada tradisi 4 bulanan. Iya. Kalau di kampung itu 7 bulanan katanya ya, padahal bukan 7 bulanan yang paling tepat. 4 bulanan. Karena di 4 bulan itu Allah tiupkan tuh. Itu alam ruh. Kita sudah lewat tuh alam itu. Kemudian yang berikutnya alam rahim, di mana kita hidup 9 bulan, bahkan ada yang 10 bulan, bahkan siapa tuh, ada ulama besar yang sampai 40 bulan gitu. Ya, di dalam kandungan seorang ibu gitu. 9 bulan saja, 10 bulan saja sudah wahnan ala wahnin seorang ibu itu berjuang. Tidak pernah seorang ibu tuh mukul-mukul anaknya yang ada di rahim, kan tidak. Iya. Selalu dipegangkan dengan penuh kasih sayang. Bahkan dibahasain bahasanya utun sambil diusap. Apalagi ibunya yang solehah kan? Karena ibu yang solehah itu adalah madrasatul ula, madrasah pertama untuk anaknya. Makanya itu luar biasa gitu ya. Oleh karenanya, nah kemudian tadi dilanjut, alam yang berikutnya adalah setelah alam rahim, alam dunia. Kita sudah lewat itu. Alhamdulillah hari ini kita masih ada di alam dunia ya. Kita nggak tahu besok atau lusa. Teteh duluan Aduh. atau bapak duluan. Kalau saya ridho lillahi ta'ala, kalau teteh mau duluan enggak. Aduh, enggak dulu. Belum siap ya. Kemudian yang berikutnya setelah alam dunia, maka alam kubur. Atau tacan. Nah, kalau sekarang kan kita pengen ke Amerika, kita kan bisa berangkat ke Amerika. Badannya di sini, tapi kita bisa berselancar ke sana. Ya kan? Tapi nggak kelihatnya. Itu ya, tapi nggak bisa melihat, tapi tahu. Oh, Amerika ini di sini, gitu. Letaknya di mana tahu. Iya, tahu. Kemudian ada alam yang terakhir adalah alam barzah. Jadi kalau kita pengen tahu surga nikmatnya seperti apa, neraka hebohnya seperti apa, harus jalan-jalan dulu ke alam barzah. Tapi pintunya adalah alam kubur. Gitu ya. Nah itu salah satu di antaranya. Jadi dengan keikhlasan tentu akan bisa menyelamatkan diri kita dari adab yang sangat besar nanti. Orang yang tidak sholat tadi tidak apa-apa, Allah tidak akan berkurang kekuasaannya. Ya, Allah itu tidak akan berkurang kudratnya. Tapi kan walaupun nanti orang sudah masuk ke alam kubur, maka sudah pasti di situ ada pertanggungjawaban yang nanti akan ditemui para malaikat yang tentunya punya tugas dan sudah diberi tugas oleh Allah. Ya. Malaikat Azrail itu mencabut nyawanya setelah masuk di alam kubur, maka nanti akan ditanya seluruh amal perbuatannya, dipertanggungjawabkan amal perbuatannya melalui perintah Allah kepada malaikat siapa? Tahu? Yang nanti akan nanya di alam kubur malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Dan itu yakin karena itu sudah menjadi bagian dari arkanul iman. Ya, iman kepada para malaikat. Yakin lah itu udah. Ya, iya, harus diyakin. Kemudian yang berikutnya tentu manfaat ikhlas ini adalah
Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Ya, hidayah ini mahal. Ya, tidak serta-merta hidayah itu dengan pakai peci, umpamanya sorban, oh pasti dapat hidayah, nggak bisa begitu. Hidayah itu harus kita cari, harus kita kejar, harus kita upayakan. Nah, oleh karenanya tentu berbekal dengan keikhlasan itu tentu akan bisa mengantarkan orang itu mengejar hidayah itu dan mendapatkannya hidayah itu. Karena berhubungan dengan hati ya hidayah itu. Betul. Jadi tidak bisa serta-merta kita terangkan secara kasar. Makanya di situ ada komponen lahir dan batin. Lahir dan batin. Kemudian tentu ikhlas ini merupakan jalan selamat, ya, jalan selamat menuju akhirat. Ya, hari ini kita bisa sampai umpamanya ke alam akhirat, tentu kan bekalnya selama ada di dunia dengan berjuang, menjaga, ya, kemudian berupaya untuk selalu menghadirkan hati kita untuk senantiasa semata-mata kita sholat hanya untuk Allah, tidak butuh terhadap pujian manusia gitu atau sanjungan manusia. Nah, kemudian ada lagi yang tentu yang tidak boleh kita lupakan adalah manfaat dari ikhlas itu adalah membuat hidup kita menjadi tenang dan tentram. Kalau ikhlas mah insya Allah mau dijahatin sama orang alhamdulillah gitu kan. Kalau mau dibaikin sama orang alhamdulillah gitu. Jadi tidak baperan, karena kita kan suka kadang-kadang luar biasa, kita hari ini rajin, tapi kan godaan itu datangnya tentu bukan dari orang lain, kadang-kadang dari diri sendiri juga. Termasuk yang paling susah itu dari diri sendiri, karena jiwa ini meliputi dua hal, jasmani, rohani. Sehat pun kan pasti kalau ditanya gimana kabarnya, sehat walafiat. Sehat itu jasadiah, riut, mencret, masuk angin. Kan kalau di toko ASEAN, di toko apotek gampang nyarinya ya. Gampang. Ya, kalau batiniah sakit hati atau bahasa Jermannya dikelai mana. Iya kan? Coba ada nggak obat sakit hati? Nggak ada mungkin. Ya, harus gitu. ke Allah. Nggak ada kalau di apotek nggak ada. Kalau di apotek nggak ada. Harus dengan apa? Tentu dengan pengabdian kita. Belajar sholatnya, belajar zikirnya, kan gitu. Ngajinya, walaupun Bandung Kuping gitu. Apa tuh? Bandung Kuping. Bandung Kuping? Enggak tahu. Teh Dewi tahu? Bandung Jakarta. Enggak deh. Bandung Kuping. Enggak. Ya hanya sebatas mendengarkan dari audio, gitu, dari pendengaran apakah radionya atau audio visual dari televisi. Kan bisa saja kalau nyari ilmu itu untuk nambah ilmu pengetahuan. Ya gitu. Jadi luar biasa sebetulnya mana ikhlas dan amal ini yang perlu kita tanamkan dalam hati agar tadi, apalagi kita saum sampai hari ini sudah sampai di hari kelima. Nah, pertanyaan sederhananya, apakah saum kita yakin diterima oleh Allah? Maka Teteh bisa jawab gak? Enggak. Teteh? Itu. Tentu. Kalau itu pun pertanyaan nyampe ke diri saya pun nggak bisa. Yang bisa. Hanya bisa apa? Berusaha. Dan bagaimana puasa kita, seluruh ibadah yang kita kerjakan bisa punya nilai gitu. Dan luar biasa, banyak kegiatan-kegiatan Ramadan yang sering diramaikan dan menjadi imarah dari masjid-masjid atau musola-musola yang para tokoh, para sepuh kita mengadakan. Bahkan disponsori oleh para remaja-remaja muslim. Ya, ada yang namanya Irma kan gitu. Kalau Irma itu istri saya. Aduh. Iya, istri saya. Kalau Irma di sini kan Ikatan Remaja Masjid. Gitu. Walaupun masjidnya nggak tahu apa suka diisi apa enggak. Aduh, insya Allah suka. Irma saja. Gitu. Ya. Nah, jadi luar biasa sebetulnya materi ini dan memang ya itu tadi ikhlas itu mudah diucapkan. Tapi luar biasa berjuang untuk melaksanakan dan meraihnya, begitu. Jadi mungkin kesimpulannya segala amalan apapun harus didasari oleh keikhlasan gitu. Betul. Pokoknya diupayakan saja semata-mata
Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Persis seperti tadi, surah Al-Ikhlas kan tidak dicantumkan di sana. Tapi kenapa surah Al-Ikhlas itu yang 4 ayat itu disebutnya Al-Ikhlas? Bahkan dalam terjemahan sebagian mufassir disebutnya memurnikan keesaan Allah. Dalam surah Al-Ikhlas saja sudah dicantumkan situ. Qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu wahai Muhammad bahwa Allah itu Maha Esa, Ahad. Kemudian lanjutnya apa? Allahu Somad. Tidak ada tempat untuk bergantung kepada siapapun, hanya kepada Allah. Allahu Somad, untuk bergantung segala sesuatu. Itu mau dari yang kecil sampai yang besar. Mau yang sifatnya rahasia atau tidak rahasia atau terang-terangan. Kemudian ayat berikutnya apa? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kemudian ditutup di ayat yang akhir yang begitu indah, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Siapa di sini? Manusia yang gagah sehebat Ferdi Sambo itu tidak ada apa-apanya. Ya, kalau Allah sudah waktunya buka aibnya, maka tidak ada kan? Walaupun skenarionya sudah dibuat sehebat mungkin, gitu. Sehebat mungkin kejadian demi kejadian. Nah, oleh karenanya tadi berjuanglah gitu. Untuk kita hari ini, termasuk saya, Teteh, gitu. Dan mungkin hadirin atau pemirsa yang ada di rumah juga, ya berjuang bagaimana kualitas ibadah kita, kualitas penghambaan diri kita terhadap Allah itu supaya ditilai oleh Allah dan mempunyai pahala yang cukup luar biasa. Apalagi di bulan suci Ramadan kan, baca Quran saja 1 huruf sudah dikasih nilai 10. Kita Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf? Tinggal dihitung saja gitu. Nah, cuman kembali lagi, percaya tidak? Gitu. Iya. Kalau percaya, mangga berjuang, gitu kan? Ngaji Quran, dah hese itu, dah susah, gitu. Bahkan untuk bawa Quran saja nih, jangan baca, bawa Qurannya saja sudah susah. Beda dengan bawa handphone. Kalau handphone mas sering mungkin tadarusnya. Bahkan mau tidur pun Handphone. tidak terlepas dari handphone, ya kan? Kamar Tapi, mandi handphone betul. gitu. Aduh. Bahkan suara azan dengan suara handphone terkalahkan. Iya. Dan dering lebih cekatan kalau dengar handphone. Ya itu kan luar biasa. Makanya kebaikan itu tadi, kalau Nabi pernah menyampaikan kepada kita, kalau kebaikan itu selalu dihiasi dengan kemewahan, sesuatu yang mengenakan. Terbalik ya. Kalau kebaikan itu selalu dihiasi dengan keenakan yang serba enak, betul. Kalau neraka itu ketidakenakan, kalau neraka itu ya ketidakbaikan itu tentu dihiasi oleh yang enak-enak, gitu. Makanya silakan saja majelis taklim dengan konser musik biasanya lebih banyakkan mana? Konser musik. Konser musik, gitu. Karena sehat itu. Karena sehat. Seperti manusia kalau ditanya, "Aa punya utang tidak? Teteh punya utang tidak?" Tidak, itu namanya tidak sehat. Tidak sehat. Iya, yang sehat itu manusia itu harus punya utang. Kenapa tuh? Jadi ada motivasi untuk memperbaiki diri. Oh. Memperbaiki diri. Setelah memperbaiki diri, maka berusaha untuk selalu ikhlas. Mangga, saya sudah berupaya, berjuang dengan ketulusan saya, dengan kemampuan saya, mau diterima apa tidak, mangga. Kan gitu. Ya. Makanya ya itu tadi, kalau ditanya ada orang, kamu punya masalah? Enggak. Harus nah, itu namanya tidak sehat. Udah harus punya masalah gitu. Betul, karena biar manusia menjadi itu sehat. tidak terlepas dari masalah. Justru kalau tidak punya masalah, nah itu yang bermasalah. Gitu, ya. Nah, begitu juga sama ikhlas. Ikhlas itu tidak bisa kita lihat secara general, secara lahiriah, tapi ada di sini, dalam ruh kita, dalam jiwa kita. Teteh punya berkerudung, berhijab, gitu. Kan belum tentu kalau suatu saat ditawarin umpamanya uang segepok, bisa saja kan terlena, tergoda. Imannya tidak ada, Islamnya tidak ada, apalagi ihsannya tidak ada, sudah saya pilih uang, gitu. Mungkin hadirin rahimakumullah, materi yang berkaitan dengan ikhlas dan amal kami cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Oleh karenanya segala sesuatunya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada pembawa acara untuk
menutup acara ini sebagai bagian dari akhir ngopi bareng pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah berbincang tentang ikhlas dan amal yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak, dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Tetap menjadi penonton setia kami di acara Ngopi Ramadan, ngobrol perkara Islam. Dan insya Allah besok akan berjumpa lagi dengan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka bersama meraih kemenangan. Wow. Acara itu di tanggal berapa kan? Kita akan merayakan acara umrah ini pada tanggal 17 April 2000. Tanggal 15 April 2023. Di mana tuh? Di mana kan? Di lapangan Bukra. Jadi buat kalian semua, buat para alumni, jangan lupa dapatkan Sekian dari kami, sampai jumpa di tanggal 15 April